Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Malki Supriduansyah, mahasiswa dari Universitas Bunda Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang metodologi penelitian. Dari pemaparan saya yang akan saya jelaskan, ada 3 poin, yaitu pengertian metodologi penelitian, tujuan penelitian, dan jenis-jenis penelitian. Nanti di akhir slide saya akan tambahkan daftar pustaka untuk sebagai referensi buat teman-teman bila ingin membuat materi tentang metodologi penelitian juga. Langsung saja pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian metodologi penelitian adalah ilmu yang menerangkan sebagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jadi, metodologi penelitian akan datang kemudian setelah seseorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Metodologi penelitian ialah ilmu yang dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian yang harus dilakukan. Pendapat lain yaitu bahwa harus dapat memahami sebuah metodologi dengan penelitian dalam serangkaian langkah terstruktur atau sistematis yang dipeliti lakukan sebagai penemukan pada jawaban yang tepat sebagai pertanyaan terhadap objek sebuah penelitian. Ada 5 langkah penyusunan penelitian dalam secara sistematis. Langkah pertama yaitu proses mengidentifikasi dan merumuskan sebuah masalah. Langkah kedua, penyusunan sebuah kerangka dengan berpikir. Langkah ketiga, merumuskan dengan cara hipotesis. Langkah keempat, dapat mendiskusikan sebuah masalah. Dan yang terakhir, dapat membuat saran dan kesimpulan. Untuk pengertian dari metodologi penelitian sebenarnya banyak dari beberapa ahli yang telah mengemukakannya. Di sini saya mengambil 3 pendapat dari para ahli, yaitu dari Profesor Dr. Winarno, yang kedua dari Profesor Dr. Sugiono, yang ketiga dari Profesor Haji Muhammad Nasir. Langsung saja, menurut Profesor Dr. Winarno, penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dapat dilakukan dengan teknik yang sistematis dan cermat. Dan menurut Profesor Dr. Sugiono, dalam memahami sebuah metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang sebagai mendapatkan data pada penggunaan dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Profesor Haji Muhammad Nasir, metodologi penelitian merupakan sebuah metode yang paling penting, yaitu di mana para peneliti dapat mencapai sebuah tujuan dan dapat menemukan jawaban sebagai masalah yang akan diajukan. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan dan manfaat sendiri, saya ambil 3 tujuan dan 3 manfaat penelitian. Tujuan pertama, untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam beberapa bidang. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Dan untuk yang manfaat penelitian, manfaat pertama, mampu menyusun karya tulis yang baik, bisa dalam bentuk paper, skripsi, dan beberapa karya ilmiah lainnya. Yang kedua, memahami tujuan penting dari riset atau penelitian sehingga dapat menyusun keputusan dengan tepat. Yang ketiga, mampu menilai hasil dari penelitian yang telah ada, seperti mengukur kebenaran dari hasil penelitian. Menurut jenis penelitian, di sini saya hasil dari kumpulan beberapa referensi. Untuk jenis penelitian ini saya bisa menjadi 3 bagian, yaitu tentang menurut sifat masalahnya, tujuan penelitiannya, dan pendekatan penelitian. Langsung saja ke menurut sifat masalahnya. Dari sifat masalahnya, menurut Dirjen Dikti tahun 1981,
Penelitian ini terbagi jadi 8, yaitu penelitian historis, deskriptif, kausal komparatif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian eksperimen, penelitian korelasi, dan penelitian tindakan. Untuk penelitian historis, bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti yang menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan akurat. Contoh, studi tentang praktik bawon di Pulau Jawa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Bila diambil beberapa sampelnya saja, itu disebut survei deskriptif. Contohnya, penelitian tentang daya serap siswa SMA dalam suatu pelajaran. Yang ketiga, penelitian kausal komparatif. Itu bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Contohnya, studi tentang faktor-faktor mempengaruhi dan yang memproduktivitas dan efisiensi perusahaan. Untuk yang keempat, penelitian perkembangan. Itu bertujuan untuk menyelidiki pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Contoh, studi longitudinal pertumbuhan saat yang mengukur sifat-sifat perubahan X. Yang kelima, penelitian kasus dan penelitian lapangan. Itu bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir. Contoh, studi kasus tentang pola konsumsi masyarakat, kota, dan pola-pola kehidupannya. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada suatu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan sesuatu atau lebih kelompok kontrol. Contohnya eksperimen tentang gejala alam. Yang ketujuh, penelitian korelasional. Ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi faktor lain berdasarkan koefisiensi korelasi. Contohnya, studi tentang hubungan antara pola belajar dengan prestasi belajar. Penelitian tindakan yang terakhir bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara-cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan cara penerapan langsung di dunia kerja atau di dunia aktual yang lainnya. Contohnya, penelitian tindakan kelas oleh guru-guru di SMU. Dan berdasarkan tujuannya, ini terbagi ada 3, penelitian eksploritasi, penelitian deskriptif, dan penelitian eksploratoris. Untuk penelitian eksploratoris, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang tidak familiar dengan masalah yang diteliti. Sesuatu yang diteliti merupakan hal baru, serta belum banyak yang mengulas mengenai hasil penelitian tersebut. Untuk penelitian deskriptif merupakan tujuan penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai suatu masalah sosial yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian jenis ini umumnya mendeskripsikan suatu permasalahan berdasarkan beberapa indikator yang dijadikan dasar penentu adanya permasalahan atau tidak. Dan yang terakhir, penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atau suatu permasalahan sosial dengan permasalahan sosial yang lainnya, seperti suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya atau tidak. Bisa dikatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hipotesis yang diketengahkan oleh peneliti. Dan jenis terakhir, yaitu pendekatan penelitian. Menurut Scott W. van der Stoep dan Deirdre de Jensto, pendekatan dibagi 2, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yaitu menekankan pada penjelasan deskriptif terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan kuantitatif, pendekatan peneliti kuantitatif lebih menekankan pada penilaian angka-angka terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Perkembangan naratif atau deskriptif
tekstual atau fenomena yang diteliti. Untuk membedakan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif, itu saya mengumpulkan dari hasil referensi, didapatkan 3 pengelompokan, yaitu dari segi karakteristiknya, dan aksioma dasar, dan proses penelitian. Untuk karakteristiknya, dari desain, metode kuantitatif ini spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, dan menjadi pangan langkah demi langkah. Untuk metode kualitatif, desainnya umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Untuk tujuan dari metode kuantitatif, yaitu menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan untuk tujuan dari metode kualitatif, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Untuk karakteristik teknik pengumpulan data dari metode kuantitatif itu kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Dan untuk teknik pengumpulan data dari metode kualitatif ini yaitu partisipan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Karakteristik dari instrumen penelitian, kalau metode kuantitatif ini itu tes angket, dan wawancara terstruktur, dan instrumen yang ditelan standar. Sedangkan untuk metode kualitatif, penelitian sebagai instrumen, human instrument, buku catatan, tape record, kamera, handycam, dan lain-lain. Untuk data yang diambil dari kuantitatif bersifat kuantitatif. Hasil pengukuran variabel yang dioperasikan. Untuk metode kualitatif, deskriptif, kualitatif, dan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dokumen lain-lainnya. Untuk perbedaan penelitian dari aksioma dasar, dari sistem sifat realitasnya, metode kuantitatif ini dapat diklasifikasi konkret, teramati, terukur. Sedangkan untuk metode kualitatif, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Untuk aksioma dasar dari hubungan dasar penelitian dengan yang diteliti, metode kuantitatif ini independen, supaya terbangun objektivitas. Sedangkan untuk kualitatif ini, interaksi dengan sumber data, supaya memperoleh makna. Untuk hubungan variabel, metode kuantitatif ini sebab akibat antara misalnya dari X, Y. Kalau misalnya dari metode kualitatif ini timbal balik dari X ke Y, Y ke X, misalnya seperti itu. Kalau untuk kemungkinan generalisasi, metode kuantitatif ini cenderung membuat generalisasi, sedangkan kualitatif ini hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Untuk peranan nilainya, metode kuantitatif ini cenderung bebas nilai, sedangkan untuk kualitatif terikat oleh nilai-nilai yang dibawa peneliti. Berdasarkan proses penelitiannya, pada penelitian kualitatif itu ada 3 tahap, yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi. Tahap deskripsi memasuki situasi sosial, ada tempat aktor, dan situasi sosial. Kesimpulan penemuan informasi deskriptif. Tahap reduksi menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. Kesimpulan penemuan informasi komparatif. Dan tahap ketiga, tahap seleksi, mengurangi fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Kesimpulan menemukan informasi asosiatif. Perbedaan penelitian untuk kuantitatif, proses penelitiannya yaitu tahap pertama adalah tahap orientasi atau deskripsi dengan grantor question. Pada tahap ini, penelitian mendeskripsikan apa yang dilihat dengan dirasakan dan ditanyakan. Tahap kedua adalah tahap reduksi,
Penelitian ini mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama, memfokuskan pada masalah tertentu, memilih data mana yang menarik, penting dan berguna, serta baru. Kemudian data tersebut dikelompokkan dengan dikategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Misalnya dalam dunia pendidikan fokus pada masalah PBM saja. Tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini, penelitian mengurai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Misalnya pada pendidikan adalah PBM saja, maka yang lebih rinci adalah menyangkut perencanaan, menyangkut aksinya, dan menyangkut evaluasinya, menyangkut materinya, serta menyangkut metodenya, dan sebagainya. Itu saja mungkin pemaparan materi saya. Dan ini ada daftar pustaka. Saya mengambil dari buku milik Profesor Dr. Sunaryana yang berjudul Metodologi Penelitian, Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dicetak pada tahun 2010 di Bandung. Kemudian saya mengambil jurnal dari Muhammad Mulyadi dengan judul Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya dari Universitas Pajajaran, Bandung. Tahun terbit 2011. Dan untuk webnya, ini saya ambil dari Ruang Guru, ada juga di publish oleh Ika Evitasari, dan ada lagi di web Ibnudin dengan judul Metodologi Penelitian, Pengertian, Tujuan, Macam, dan Metodologi Penelitian. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata, mohon dimaafkan. Salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.